Apakah banyak gambar menaikkan elektabilitas? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Riak politik seolah menghilang seiring melonjaknya pasien positif COVID-19. Sebelumnya sempat hangat Ganjar Pranowo disentil oleh PDIP karena dinilai terlalu berambisi jadi presiden. Padahal kader PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi memang Ganjar Pranowo. Selama menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memang gampang dekat dengan masyarakat. Perilaku mirip dengan Presiden Jokowi yang senang berbicara, bercengkrama langsung dengan berbagai lapisan masyarakat. Gaya komunikasi seperti ini sangat disukai oleh masyarakat dibanding politikus yang berkomunikasi dengan masyarakat hanya memperbanyak gambar di berbagai sudut kota. Di tengah lonjakan pasien positif COVID-19, sekarang ini kita akan melihat dengan mudah berbagai foto tokoh politik perempuan dari PDIP yaitu Puan Maharani. Di daerah saya pun gambar beliau banyak terdapat di berbagai tempat. Ternyata hal ini berlaku di seluruh Indonesia karena katanya merupakan perintah dari pusat PDIP. Menurut kabar, seluruh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di DPR Senayan, Jakarta dikumpulkan. Ada titah yang harus dilaksanakan, menghiasi ruang virtual dengan baliho berfoto Puan Maharani sebanyak-banyaknya di setiap daerah pemilihan anggota dewan. Foto Puan harus berkelana, tujuannya mendongkrak popularitas sang putri mahkota. Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri itu digadang-gadang sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Perintah itu pun bocor, beredar di media sosial. Dari tangkapan layar dijelaskan, baliho atau billboard foto Puan sudah harus terpasang mulai 15 Juli 2021. Fotonya pun seragam. Puan berbaju kebaya merah dengan narasi yang harus sama. Bagian atas bertuliskan kepak sayap kebinekaan dan logo PDIP. Seorang sumber dari anggota fraksi PDIP di DPR membenarkan perintah itu. Namun, dia meminta publik tidak mempermasalahkan. Dia berpandangan memang foto dalam baliho merupakan kerja politik yang lumrah. Sumber ini lantas membandingkan dengan tokoh dari parpol lain. Foto mereka juga banyak terpampang di jalanan, menjadi pemandangan banyak orang. Efek baliho di jalanan bermotif peningkatan popularitas. Strategi lawas, namun sejauh ini paling efektif. Agar masyarakat mengenal tokoh, popularitas menjadi kunci penting meningkatkan elektabilitas. Namun perlu diingat bahwa penampakan foto tokoh politik tidak membawa dampak perubahan secara signifikan terhadap elektabilitas. Termasuk Puan Maharani, selama ini putri mahkota PDIP ini tidak terdengar namanya. Tidak ada berita Puan sering turun ke masyarakat. Jadi jika sekarang tiba-tiba gambarnya muncul di berbagai tempat, masyarakat tentu akan nyinyir dan langsung mengira bahwa munculnya gambar ini demi Pilpres 2024. Jika benar PDIP mengusung Puan Maharani untuk Pilpres 2024, saya kira PDIP terlalu mengambil resiko. Karena waktu 3 tahun untuk menjadikan Puan lebih populer dan menaikkan elektabilitas tidaklah cukup. Masyarakat akan lebih melihat orang yang lebih dulu dekat dengan rakyat dan senang terhadap tokoh yang langsung berbincang dengan rakyat. Karakter ini tidak terdapat di diri seperti Puan Maharani dan juga sang ibu Megawati. Karakter pria ini memang tidak bisa dipaksakan untuk mendadak senang berbicara dengan rakyat. Karakter pria ini juga ada pada diri SBY, AHY. Jika nanti Pilpres 2024 pesertanya para priai seperti AHY dan Puan, mungkin di antara mereka ada yang menang. Tetapi jika peserta Pilpres ada yang berkarakter merakyat seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo, karakter priai akan sulit menang. Karena masyarakat sekarang ini sudah terbiasa dengan presiden seperti Jokowi yang senang menyapa rakyat secara langsung. Banyak foto Puan Maharani di berbagai lokasi sekarang ini, saya kira akan mendapat respon yang kurang baik. Apalagi di masa pandemi di mana masyarakat membutuhkan kerja nyata bukan malah diberi gambar.
Dalam survei terbaru SMRC dirilis Juni 2021, elektabilitas Puan Maharani belum menyentuh angka 2%. Jauh di bawah nama besar seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Para politisi yang hendak memikat Hari Rakyat disarankan lebih banyak melakukan aksi nyata ketimbang promosi diri di jalan. Terlebih, kondisi Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Para politikus harusnya turun langsung membantu rakyat, bukan kampanye melalui baliho saja. Dikhawatirkan pendekatan menggunakan baliho tidak mendapat simpati masyarakat. Hanya dilihat sebagai ambisi pribadi politisi untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam situasi rakyat seperti ini, harapan mendapat simpati bisa berbuah antipati. Skakmat, Saididu tanya karya pemerintah, dibalas jawaban pecat dirinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan Wakil Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Saididu mempertanyakan karya pemerintah sekarang yang layak dipuji. Dia mengaku bahwa ada yang memintanya agar sekali-sekali memuji keberhasilan pemerintah sekarang. Kira-kira siapa ya orangnya? Tak, itu tidak penting. Yang penting adalah serangan balik kelak kepada Saididu. Tadi Saididu mengatakan dirinya diminta agar sekali-kali memuji pemerintah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Saididu meminta apa karya yang harus ia puji. Ada yang bisa bantu? Apa karya pemerintah sekarang yang layak dipuji? Katanya lewat media sosial. Ada beberapa netizen yang justru balik menyindir laki-laki yang beberapa kali menjabat di BUMN itu. Para netizen ini menyindir bahwa salah satu karya pemerintah saat ini yaitu memecat Saididu dari jabatannya di perusahaan BUMN. Senada dengan itu, ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini patut dipuji karena tak menempatkan Saididu dalam kabinet. Saya bantu karya pemerintah yang banyak dipuji dan sebagai langkah yang tepat dalam memecat kamu, kata salah satu netizen. Salah satu karya terbaiknya adalah mengeluarkan Anda dari jabatan Anda dan membiarkan Anda menjadi seperti sekarang, kata yang lain. Pemerintah sekarang patut dipuji setinggi langit karena tidak menyertakan Saididu dalam kabinet, kata yang lainnya. Anda ini terlalu congkak Pak Didu, kami tidak membutuh politisi seperti Anda, kata yang lain. Telak dan skakmat, kalau bisa nih, sekalian siapa yang mau kumpulkan jawaban seperti ini lalu dijadikan sebuah kompilasi komplit dan diserahkan ke Saididu biar dia makin emosi dan meledak amarahnya. Seperti halnya Rizal Ramli dan Refli Harun, Saididu ini adalah mantan orang yang didepak dari jabatannya sebelum waktunya. Makanya jangan heran banyak yang bilang dia ini sakit hati. Buktinya sudah banyak, yaitu nyinyir terus kepada pemerintah. Pada tahun 2012 silam, Menteri BUMN era SBY saat itu yaitu Dahlan Iskan, diam-diam menteri memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Merpati Nusantara Airlines. Direktur Utama saat itu Merpati Sarjono Joni Citrokusumo, sedangkan Saididu adalah Komisaris Utama. Alasannya adalah karena kinerja Merpati yang tak kunjung membaik. 6 tahun kemudian, yaitu tahun 2018, Saididu kembali dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk. Menteri BUMN era Jokowi saat itu Rini Sumarno menjelaskan soal pencopotan Saididu. Menurut dia, tindakan Saididu kerap tidak mewakili sikap pemegang saham. Jadi banyak dalam bicara dalam langkah Pak Saididu enggak mewakili pemegang saham, kata Rini. Padahal menurut dia, komisaris berfungsi menjaga dan mengawasi direksi untuk menjalankan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, semestinya komisaris mesti memiliki pemikiran yang sejalan dengan pemegang saham.
Sudah paham kan kinerja orang ini seperti apa? Kalau memang kerjanya benar dan hebat, tak mungkin sampai dipecat. Bahkan dia juga dipecat di era pemerintahan sebelumnya. Jadi anggap saja memang Said Didu ini tidak berkompeten atau istilahnya pemerintahan salah pilih orang. So hebat, dipecat, lalu merasa jadi korban dan kemudian dijadikan bahan bakar untuk menjadi sakit hati dan nyinyiran kepada pemerintahan yang sekarang. Makanya saya setuju dengan pemerintah yang memecat dirinya. Orang yang hanya pintar di omongan tidak dibutuhkan. Kalau hanya modal omongan, saya juga bisa. Anak kecil juga jago. Negara ini butuh orang yang bergerak cepat dan tidak takut mengeksekusi kebijakan. Beberapa hari lalu contohnya, kita lihat betapa banyaknya dana penanganan COVID-19 mengendap belum disalurkan padahal masyarakat sangat butuh. Kinerja beberapa pemerintah daerah begitu lamban, ada yang seolah bergerak sendiri, ada yang hanya mengolah kata, ada yang bikin blunder dalam membuat statement. Negara ini punya banyak orang yang hanya pintar dan nyinyir doang. Yang kerja beneran itu jumlahnya sedikit sekali. Pemerintah patut diberi 2 jempol karena tidak menyertakan orang-orang kayak Said Didu dan lainnya. Dan memang alangkah baiknya tak usah puji pemerintah. Nyinyir saja biar rakyat bisa bedakan. Bagaimana menurut Anda?